Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Malam ini terasa berbeda, Desi masih menemaniku. Belum selesai, Mbak? Tanyanya, suaranya lirih namun terdengar jelas di antara deru kipas angin yang berputar pelan. Aku menoleh padanya, tersenyum tipis. Belum. Emang naskahnya rencananya? Mau Mbak kirim kapan? Tanyanya lagi, kini berdiri di sampingku. 3 hari lagi mungkin. Matanya tertuju pada layar komputerku, membaca setiap kata yang baru saja ku ketik. Raut wajahnya berubah-ubah, terkadang serius, terkadang dahinya mengernyit, seolah sedang mencoba memahami sesuatu. Ada apa? Seram, ya ceritanya? Tanyaku dengan nada menggoda. Dengan bibir manyun, Desi berjalan menuju kasurku dan menjatuhkan tubuhnya di sana. Ini ceritanya tentang apa? Tanyanya penasaran. Rupanya, dia belum bisa menahan keinginannya untuk tahu lebih banyak tentang novel baruku. Aku tersenyum kecil. Peristiwa si cewek bunuh diri itu nyata, sedangkan yang lain imajinasiku. Desi terdiam, matanya berbinar tanda penasaran. Aku berkedip padanya, membuatnya semakin ingin tahu. Tak butuh waktu lama, ia bangkit dari kasur, mendekatiku dengan tatapan penuh selidik. Bilang aja kalau kamu penasaran, godaku sambil berdiri dari kursi, membiarkan Desi mendudukinya. Dengan cepat, matanya kembali tertuju pada layar komputerku. Tangannya mulai menggerakkan mouse, menelusuri kata demi kata yang baru saja ku buat. Sesekali ia bergidik, kadang menelan ludah, lalu raut wajahnya menunjukkan ketegangan. Malea, seorang gadis cantik dengan hati yang terluka. Kekasih yang selalu ia puja tega meninggalkannya sendirian dalam kekacauan yang telah mereka ciptakan. Malam itu, Malea duduk sendiri di tepi lantai 10 sebuah gedung yang belum selesai dibangun. Angin berembus kencang, rambut panjangnya berkibar liar. Tangannya yang gemetar meraih sebuah pulpen dari dalam tas, menekan ujungnya ke tembok dingin, menggoreskan tulisan dengan huruf besar. Aku akan menghantuimu. Sejenak, ia menatap hasil tulisannya, lalu turun menatap perutnya yang membuncit. Dengan mata basah, ia mengelus perutnya yang berisi kehidupan, namun juga mengandung luka yang tak terlihat. Maafkan Mama. Ucapannya bergetar, seperti gumaman terakhir yang ia berikan pada dunia. Tangannya meraih bedak dari dalam tas, memoles wajahnya yang sendu, lalu menyapu gincu merah di bibirnya. Senyuman getir terukir, air matanya jatuh, menodai pipinya yang pucat. Tanpa ragu, ia bangkit, menginjak tepi gedung yang dingin. Kedua tangannya terentang, tubuhnya sedikit condong ke depan. Napasnya terhenti sesaat, dan dengan sekali hentakan, tubuhnya melesat kencang ke bawah. Tak ada teriakan, tak ada jeritan, hanya keheningan yang memekik, dipecah suara tubuhnya, menghantam kap mobil. Retakan terdengar. Kepalanya terbentur keras, darah mengalir, membasahi wajahnya yang tetap tersenyum. Dalam sorotan lampu jalanan yang redup, kerumunan orang berteriak histeris. Desi menghentikan bacaannya seketika. Napasnya memburu, matanya membulat. Ia menoleh padaku dengan wajah ngeri. Ih, serem Mbak, aku nggak mau baca lagi. Desisnya buru-buru beranjak dari kursi. Aku terkekeh. Ya udah, kalau takut, jangan baca. Dengan bibir dimonyongkan, Desi melangkah keluar kamar. Sebelum ia benar-benar pergi, aku menyahut. Des, buatin kopi susu dong. Ia berhenti, menoleh padaku dengan ekspresi semakin kesal. Namun, tanpa banyak protes, ia tetap melaksanakan permintaanku. Tak sampai 5 menit, ia kembali dengan secangkir kopi susu dan sebungkus keripik kentang. Aroma manisnya segera memenuhi ruangan. Desi kembali ke kasur, kali ini sibuk dengan ponselnya. Dari sudut mata, aku bisa melihatnya asik bermain TikTok. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Suara petir tiba-tiba menggelegar di kejauhan, menyusul tiupan angin yang semakin kencang. Aku bisa melihat dedaunan di luar jendela bergoyang liar. Tirai jendelaku kubiarkan terbuka, membuat angin masuk membelai kulitku dengan udara dingin. Sebuah suara lirih terdengar. Aku menoleh.
Jendela kamar sedikit terbuka, tertiup angin. Desi melirikku sebentar, lalu kembali tenggelam dalam dunianya. Aku berdiri, melangkah pelan menuju jendela. Saat itulah, Astaghfirullahalazim. Aku tertegun, mataku mencoba memicing, memperjelas bayangan yang kulihat di luar sana. Seseorang berdiri di seberang jendela. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri, wajahnya tertutup bayangan. Aku menahan napas, jantungku berdegup keras. "Des," bisikku. Desi menoleh dengan heran. "Kenapa, Mbak?" Aku tak menjawab. Bayangan itu masih di sana. Aku ingin percaya kalau itu hanya ilusi. Tapi sosoknya terlalu jelas. Aku menelan ludah. Aku seperti melihat bayangan. Desi bangkit, berjalan mendekatiku. Bayangan apa? Aku menoleh ke arahnya, lalu kembali ke jendela. Sosok itu menghilang. Hanya malam yang tersisa di luar sana. Aku mundur, masih mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Desi mengerutkan kening. "Mbak, jangan aneh-aneh deh. Itu pasti cuma perasaanmu." Aku mengangguk pelan, meski hatiku berkata lain. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku benar-benar melihatnya. Bayangan itu kembali. Aku mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayapi tubuhku, memaksakan diri untuk kembali mengetik. Naskahku hampir selesai, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Perasaan tak enak itu semakin kuat. Bulu kudukku meremang, udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tiba-tiba, aku berteriak. Desi yang sedang asik dengan ponselnya terlonjak kaget, menatapku dengan mata membulat. Jari telunjukku masih menunjuk ke arah luar jendela. Tubuhku membeku di tempat. Dengan cepat, Desi bangkit, berjalan mendekati jendela, lalu menyibak tirai dengan ragu. Ia membuka pengait jendela, menoleh ke kiri dan kanan. "Enggak ada siapa-siapa, Mbak," katanya sambil mengerutkan kening. Aku masih terpaku, dadaku naik, turun, mencoba mengatur napas yang tersengal. Desi berbalik, melangkah menuju kasur. Tapi saat itu juga, aku melihatnya lagi. Bayangan itu berdiri tepat di balik punggung Desi, terhalang oleh tirai yang setengah tertutup. Rambutnya panjang tergerai, tubuhnya kurus, dan ia menatap ke arahku. Aku menahan napas, mataku membelalak, tapi kali ini aku tidak berteriak. Aku tidak ingin membuat Desi ketakutan. Aku harus tetap tenang. Desi masih menatapku dengan heran. "Sudah tidurlah," perintahku dengan suara bergetar. Berusaha terdengar biasa saja. Ia mendengus kecil, namun akhirnya kembali ke kasur. Aku mengalihkan pandanganku dari jendela, mencoba melupakan apa yang barusan kulihat. Aku harus fokus. Aku harus menyelesaikan novel ini. Tapi perasaan itu, perasaan bahwa seseorang sedang mengawasiku, semakin kuat. Hujan mulai turun dengan deras. Suara angin menggerakkan dedaunan di luar, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Aku membiarkan diriku larut dalam imajinasi, membiarkan suasana gelap ini menyatu dengan pikiranku. Namun, di tengah ketikan yang semakin cepat, aku merasakan sesuatu. Ada yang mengamatiku. Aku menelan ludah, sedikit memberanikan diri untuk mengintip dari balik layar komputer. Dengan sudut mataku, aku melirik ke arah jendela. Napasku tercekat. Bayangan itu masih ada di sana. Kali ini lebih jelas. Aku meremas ujung meja, jantungku serasa dihantam sesuatu yang sangat keras. Aku mencoba mengalihkan pandangan, berusaha menenangkan diri. Desi sudah tertidur. Aku harus tetap waras, tapi udara di kamar semakin dingin. Hawa dingin itu menyusup hingga ke tulang, membuat tubuhku menggigil. Aku menutup mataku dengan kedua jari, mencoba menenangkan diri. Perlahan, aku memberanikan diri untuk melihat keluar lagi. Alhamdulillah. Tidak ada siapa-siapa. Namun, mengapa aku merasa seseorang sedang berdiri di belakangku? Leherku terasa kaku, napasku tersengal. Angin dingin yang berhembus semakin menusuk kulit. Dadaku mulai sesak, perutku terasa mual. Aku ingin beranjak, tapi tubuhku seakan terkunci di tempat. Dengan sangat perlahan, aku mulai memutar kepalaku ke belakang. Dan di sanalah dia, seraut wajah pucat dengan mata kosong menatapku dari jarak yang begitu dekat. Bibirnya merah darah, tapi kering dan pecah-pecah. Rambut panjangnya basah, menempel di pipinya yang pucat pasi. Dari dahinya,
mengalir darah yang masih segar, menetes ke lantai. Aku membeku. Udara terasa semakin berat, seolah mencekikku dari segala arah. Lalu dia tersenyum. Aku berteriak sekencang mungkin. Suaraku menggema di dalam kamar, mengguncang udara yang sudah penuh dengan ketegangan. Aku merasakan tangan dingin, mencengkeram bahuku. Aku menutup mata dengan kedua tangan. Tubuhku gemetar hebat. Desi terbangun, wajahnya panik. Mbak, Mbak, ia mengguncang tubuhku dengan kuat. Aku tersentak, kepalaku tertunduk di atas meja, napasku tersengal, keringat dingin membasahi pelipisku. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari sosok mengerikan itu. Tidak ada siapa-siapa. Aku tersandar di kursi, mengatur napas yang berantakan. Apakah ini hanya mimpi? Tidak. Aku yakin tadi bukan sekadar mimpi. Ini adalah awal dari sesuatu yang belum berakhir. Pagi mulai menyapa, tapi rasa kantuk masih menggantung di mataku. Aku mengerjapkan mata beberapa kali, lalu beranjak dari kursi. Aku harus mandi, aku harus menenangkan pikiranku. Saat berjalan menuju kamar mandi, aku melihat Desi masih terlelap di kasur. Desi! Panggilku hampir berteriak. Ia menggeliat malas. Apaan sih, Mbak? Suaranya serak. Enggak salat? Tanyaku, menatapnya tajam. Desi hanya menggeleng, lalu menarik selimut menutupi tubuhnya. Aku menghela napas, lalu menggoyangkan. Baunya. Akhirnya, dengan wajah kesal, ia bangkit dan duduk, mengusap matanya yang masih berat. Tahu enggak, semalam kayak ada cewek yang terus mengawasiku, Des, kataku pelan. Desi menatapku dengan mata setengah terpejam. Cewek? Emang siapa? Aku hanya mengangkat bahu. Aku sendiri tidak tahu siapa dia. Aku hanya tahu satu hal. Ini pertama kalinya aku merasa setakut ini saat menulis cerita horor. Biasanya, aku baik-baik saja. Tapi tadi malam bukan sekadar cerita, aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Beranjak dari kamar, berjalan menuju dapur. Aku berharap secangkir teh hangat bisa mengusir rasa takut yang masih menggantung di dadaku. Beberapa saat kemudian, Desi sudah bersiap untuk pergi. Wangi parfum memenuhi ruangan, menandakan ia sudah berdandan rapi. Saat aku hendak duduk, terdengar suara ketukan di pintu depan. Aku menoleh, alisku berkerut. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Dengan ragu, aku berjalan mendekati pintu. Perlahan, aku membuka sedikit, mengintip keluar. Seorang pria berdiri di depan pintu. Dia tampan. Rambutnya tertata rapi, senyum di wajahnya terlihat hangat. Aku tertegun beberapa detik, otakku langsung melayang kemana-mana. Hai, sapanya ringan. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, Desi sudah muncul dari belakangku. Radit, serunya gembira. Aku menoleh ke arahnya, tatapanku penuh tanya. Teman kamu? Tanyaku lirih. Desi mengangguk. Iya mbak, namanya Radit. Radit tersenyum mengulurkan tangannya. Aku hanya membalas dengan anggukan singkat. Desi menepuk bahuku. Aku ke kampus dulu ya mbak. Aku mengangguk lagi. Mataku masih menatap pria itu dengan sedikit curiga. Desi melambaikan tangan, lalu pergi bersama Radit. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mereka menghilang di kejauhan. Rumah ini kembali sepi. Om Hermawan dan Tante Mira belum juga kembali dari Medan. Rumah terasa begitu sepi. Aku kembali masuk ke dalam kamar, duduk di depan komputer, dan mulai berkutat dengan naskahku. Namun, saat aku membuka folder tempatku menyimpan draft, aku terhenyak. Judul itu Maleap tidak ada. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku mencarinya dengan saksama, membongkar seluruh folder draft, mengulang pencarian berkali-kali. Namun, hasilnya tetap sama, tidak ada. Keningku berkerut, kedua tanganku terangkat, memegang kepala yang mulai terasa nyut-nyutan. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa panik yang mulai meluap. Bagaimana bisa? Aku yakin baru tadi malam naskah itu masih ada. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih, saat tiba-tiba suara printer berbunyi. Aku tersentak, mataku langsung beralih menatapnya. Mesin itu menyala sendiri. Aku hanya bisa diam, terpaku, di kursi, melihat lembaran kertas mulai keluar satu persatu. Jantungku semakin berdebar. Siapa yang mencetak? Aku tidak merasa mengklik apapun. Beberapa lembar kertas terjatuh ke lantai. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba menahan keinginan untuk beranjak, tapi aku harus tahu. Perlahan, aku bangkit, menunduk, dan mulai mengambil lembaran yang berserakan.
Jari-jariku terasa kaku saat menyentuh kertas pertama. Ada noda merah. Aku meneguk ludah, lalu beralih ke lembar berikutnya. Bercak merahnya lebih banyak, bahkan hampir menutupi seluruh halaman. Aku merasakan tenggorokanku tercekat, napasku semakin berat. Di lembar ketiga, aku melihatnya. Sebuah tulisan berwarna merah. Tulisannya tak rapi, seperti digoreskan dengan tergesa-gesa. Aku akan menghantuimu. Tanganku gemetar, tubuhku terasa lemas. Kertas itu terlepas dari genggaman, berhamburan ke lantai. Aku menoleh ke sekeliling ruangan dengan mata membulat. Siapa yang melakukan ini? Ini kalimat yang sama persis seperti yang kutulis dalam naskah Maleab. Tapi bagaimana mungkin bisa muncul di sini, sementara naskah aslinya hilang? Belum, sempat aku berkedip, sesuatu bergerak di sudut mataku. Sosok bayangan. Aku membelalak. Astaghfirullahalazim. Tubuhku seketika menegang. Bayangan siapa itu? Aku menelan ludah dengan susah payah. Tengkukku mulai meremang. Aku mencoba menenangkan diri, tapi udara di sekelilingku terasa begitu dingin. Dengan langkah cepat, aku berjalan ke arah jendela, membuka pengaitnya, dan menarik tirai lebar-lebar. Aku butuh udara. Aku harus menenangkan pikiranku. Namun, meski jendela kini terbuka lebar, rasa sesak di dadaku tak juga berkurang. Aku kembali duduk, mencoba fokus. Aku harus menemukan naskah itu, tapi tidak ada. Seperti ada yang telah menghapusnya. Pikiranku semakin kacau. Aku bersandar di kursi, menatap kosong ke layar komputer. Siapa yang menghapusnya? Aku mencoba mengatur napas, namun perasaan tidak enak ini semakin menguat. Aku mengembuskan napas kasar, lalu bangkit dengan kesal. Aku harus menenangkan diri. Tanpa berpikir panjang, aku berjalan menuju kamar mandi. Begitu air mengguyur kepalaku, sedikit demi sedikit aku merasa lebih baik. Aku menyiramkan air berkali-kali, berharap kepalaku yang terasa panas bisa lebih dingin. Namun, di tengah guyuran air, aku mendengar sesuatu. Suara benda beradu. Aku membeku. Aku memasang telinga lebih lebar. Gelas, sendok, dari dapur. Aku mengerutkan kening. Siapa yang ada di dapur? Aku menahan napas, mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya berhalusinasi. Namun suara itu semakin jelas. Ini bukan imajinasiku. Ada seseorang atau sesuatu di luar sana. Aku segera mengambil handuk, mengenakan pakaian dengan tergesa-gesa. Namun sebelum aku sempat menyelesaikan pakaianku, suara lain menyusul. Tangisan bayi. Aku merasakan jantungku hampir meloncat dari dadaku. Tangisan bayi? Ini masih pagi. Mana mungkin ada bayi di rumah ini? Aku menelan ludah. Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Namun suara itu terdengar lagi. Tangisan lirih, seolah datang dari ujung ruangan. Dengan tangan dan kaki yang sedikit gemetar, aku meraih gagang pintu, membukanya dengan sangat pelan. Aku menahannya dengan kaki, hanya sedikit membuka celah untuk mengintip ke arah dapur. Aku berharap tidak ada apa-apa di sana. Aku berharap, aku nak hanya berkhayal. Namun saat aku melihatnya, tubuhku langsung kaku. Seseorang berdiri di belakangku. Aku ingin berteriak, tapi suara seolah tertahan di tenggorokan. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, mencoba menahan rasa panik yang kini mencekikku. Aku beranikan diri untuk kembali melihat ke arahnya. Perlahan, dari ujung kaki hingga kepala. Sepatu merah. Rambut panjang lurus, hitam pekat, tergerai, menutupi wajahnya. Aku terengah. Aku benar-benar ingin berlari, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Aku hanya bisa berdiri di tempat, menempel di belakang pintu, sementara sosok itu tetap diam di sana. Suasana begitu mencekam. Aku mencoba mengatur napas yang sudah porak-poranda. Ini bukan nyata, ini bukan nyata. Aku terus meyakinkan diriku sendiri. Lalu, dug, pintu kamar mandi dihantam keras. Aku tersentak. Dug, dug. Hantaman itu berulang, semakin keras, semakin cepat. Aku mundur, tubuhku mulai bergetar. Tubuhku mulai menggigil ketakutan. Belum hilang perasaan yang mencekam, suara itu terdengar lagi. Gigiku mulai berbunyi gemertak. Saat itu, yang kuingat hanyalah istighfar. Sesaat kurasakan kondisi mulai sunyi kembali. Aku membiarkan cukup lama hingga timbul keberanianku untuk keluar. Kuputar gagang pintu, dan setelah terbuka, aku menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada siapa-siapa. Bahkan tak ada gelas atau piring di atas meja makan. Bergegas aku lari ke kamar dan mengganti pakaianku.
Aku harus keluar rumah, pikirku. Belum sampai, aku mengancing celana jeans yang kupakai. Tiba-tiba pintu kamarku berderit pelan. Aku melirik. Jemari tangan dengan kulit putih pucat membukanya perlahan. Sontak jantungku seolah berhenti. Aku melihat rambutnya yang hitam menutupi wajahnya. Sesaat aku terpaku tanpa bisa berkata-kata. Aku menatapnya tanpa bisa berkedip. Bayangan wanita berpakaian merah itu mulai mendekatiku. Kakiku tak bisa bergerak, apalagi untuk berlari. Lehernya yang patah membuat kepalanya meliuk-liuk, dengan sesekali darah menetes membasahi wajahnya. Ponselku berbunyi cukup keras. Saat aku bisa berkedip, bayangan merah itu menghilang. Bergegas aku berlari dengan menyambar ponsel dan kunci motorku. Sekilas aku melihat notifikasi di ponselku dari Alan. Buru-buru aku mengunci pagar dan melaju dengan motor matiku. Aku menghentikan motor dan menelepon Alan, memintanya datang menemuiku di sebuah minimarket. Tak sampai lama, motornya sudah parkir berjejer dengan motorku. Senyumnya langsung mengembang, wajahnya yang manis membuatku betah jika berada di dekatnya. Aku menggeser kursi dan mulai menceritakan pengalaman yang barusan aku alami. Dahinya terlihat mengernyit, seolah berpikir tentang sesuatu. Mikir apaan? Aneh, pasti berhubungan dengan kematian gadis itu. Kamu baca postingan tentang gadis itu di mana? Di iklan. Emangnya kenapa? Aku sangat yakin jika ada yang salah dengan kematiannya. Entah itu apa. Ais, kamu malah nakutin aku. Kami berdua terdiam. Aku kembali. Menceritakan jika seluruh naskahku hilang, bahkan printerku jalan sendiri. Dan di kertas itu ada sebuah tulisan yang sama, persis di novelku. Aku akan menghantuimu. Raut wajah Alan terlihat serius. Dia pun memintaku untuk menunjukkan beberapa postingan tentang gadis itu. Alan membacanya tanpa bersuara. Namanya Askia. Iya, tapi di novel aku merubahnya menjadi Malea. Bahkan tulisan yang muncul pada kertas itu cuma karanganku aja, Lan. Mungkin ada hal lain hingga dia mengganggumu. Aku melenguh kesal, tak tahu harus berbuat apa. Tahu ah, terus nasib novelku bagaimana nih? Di email yang kamu kirim kemarin masih ada kan? Tinggal ngulang dikit lagi aja. Kami berdua akhirnya memutuskan pergi menuju kampus. Sedang aku masih terbayang pakaian merah, sepatu merah, dan rambutnya yang hitam tergerai. HP-ku berbunyi. Ternyata dari Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak kok belum pulang? Bentar lagi, Des. Sebenarnya malam ini aku enggan pulang ke rumah Om Hermawan, tapi aku kasihan dengan Desi yang sendirian. Bergegas aku menaiki motor dan langsung tancap gas menuju rumah. Tak sampai 20 menit, aku sudah sampai di depan pagar rumah. Terlihat lampu teras dan dalam rumah sudah benderang. Terdengar suara pagar yang kudorong pelan. Tiba-tiba Desi sudah menepuk punggungku. Sontak aku terkejut, sedang dia langsung tertawa terbahak melihatku yang setengah meloncat. Mbak, takut apaan sih kok sampai segitunya? Tahu ah, tadi pagi pacar baru kamu. Dia hanya mengerjapkan matanya beberapa kali dengan tersenyum lebar. Tumben kamu pintar godaku. Ganteng ya. Aku menjawab dengan anggukan. Ketika hendak berjalan ke dalam kamar, aku berhenti sebentar. Mataku menerawang dapur dan sekitarnya. Ada perasaan ragu untuk membuka pintu kamar. Desi melihatku dengan pandangan yang agak aneh. Akhirnya, dia mendahului masuk ke dalam kamarku. Dia langsung menghempaskan tubuhnya di atas kasur. Aku mencoba untuk bersikap wajar dan tenang. Setelah meletakkan ransel dan jaketku, mataku tertuju pada beberapa lembar kertas yang berhamburan di lantai. Buru-buru aku meraihnya agar Desi tak membacanya. Mataku sempat tercekat, bahkan aku mencoba untuk menatap kertas-kertas itu berulang kali. Namun tak ada noda merah atau tulisan seperti yang aku baca tadi pagi. Aku termenung sesaat hingga Desi menyadarkanku. Aku sedikit gelagapan menatapnya dan langsung kusambar handuk untuk bergegas ke dalam kamar mandi. Terdengar suara lirih, pintu depan diketuk seseorang. Sepertinya Desi sudah berlari ke ruang depan. Bergegas aku keluar dari kamar mandi. Sekilas aku mendengar percakapan Desi dengan seseorang. Setelah berganti pakaian, aku mencoba ke depan. Ternyata pacar Desi yang datang. Dia langsung menyalamiku. Tubuhnya tinggi besar dengan wajah perpaduan Eropa dan Jawa. Pintar kali Desi cari pacar, gumamku.
Aku kembali ke dalam kamar. Belum sampai aku menutup pintu, listrik tiba-tiba padam. Buru-buru aku keluar kamar dan hampir menabrak Desi yang sedang mencari lampu emergensi. Mbak bikin kaget aja. Aku tak berani kembali ke dalam kamar dan lebih memilih bermain ponsel di teras depan rumah. Di jalan terlihat ramai. Anak-anak kecil bermain kegirangan. Lumayanlah daripada sepi. Aku pun berselancar ke emailku. Aku mencari beberapa email yang aku kirim ke Alan. Yes. Tak sengaja aku mengepalkan tanganku dengan kegirangan. Hanya tinggal menambahkan beberapa plot yang kemarin hatiku cukup terobati. Tiba-tiba aku mencium bau bunga kenanga. Baunya sangat harum hingga mataku sengaja melirik ke arah Desi dan Radit, lalu mencoba mencari sumber harum itu dengan berjalan menuju pagar. Masih tercium sangat harum di rongga hidungku. Sekilas aku menatap beberapa bunga anggrek yang menempel di pohon mangga yang terletak di samping rumah. Dalam kegelapan, aku masih bisa melihat warnanya yang ungu bercampur putih. Tiba-tiba, bunga itu bergerak-gerak sendiri. Aku yang tak sadar bukan malah menjauh, namun malah semakin mendekatinya. Pandanganku menjadi nanar, seolah aku melihat seorang gadis sedang memainkan ranting-ranting bunga anggrek. Aku langsung mengerjapkan mataku, seolah tak percaya. Aku mencoba menatapnya kembali, namun sosok gadis itu telah menghilang. "Mbak ngapain?" "Di situ," teriak Desi mengagetkanku. Aku buru-buru melangkahkan kakiku menuju teras dan berbincang-bincang sebentar dengan Radit dan Desi. "Kok enggak nyala-nyala sih lampunya?" ucapku dengan kesal. Kami bertiga akhirnya duduk di teras. Bau harum itu mulai menusuk hidungku. Mataku langsung melesat ke segala arah. Raut wajah Radit sedikit keheranan melihatku. Tiba-tiba wajah Desi tertunduk dalam diam tanpa gerakan sama sekali. Aku mengira dia ngantuk dan tertidur. Tiba-tiba tawanya menggelegar, memecah keheningan malam yang gelap. Sontak aku terkejut hingga tubuhku hampir terjengkang ke belakang. "Desi!" teriakku dengan menggoyang tubuhnya. Matanya langsung mengarah ke wajahku dengan tatapan kosong dan hampa. Dia mengerang lirih. Aku mulai panik dengan perubahan Desi. Begitu pula Radit. Desi bangkit berdiri dan berjalan pelan dengan leher meliuk-liuk. "Dia," sentakku dalam hati. Wajahnya menatap Radit dan bergantian ke arahku. Sesekali Desi mengelus perutnya dengan menyeringai tipis. Aku mulai ketakutan, sedang Radit hanya terpana menatap Desi. Tak sampai lama, tubuh Desi terhuyung ke belakang dan roboh seketika. Radit dan aku langsung bergegas mengangkat dan meletakkan tubuhnya di kursi tamu. "Desi, bangun Des." Tanganku sedikit memukul pipinya, sementara Radit membelai rambutnya yang basah oleh keringat. Aku mendekatkan lampu emergensi ke arah kami, meraih air mineral di meja, dan memercikannya ke wajahnya. Kelopak matanya mulai bergerak-gerak hingga akhirnya terbuka perlahan. Tatapannya langsung tertuju padaku dan Radit. "Ada apa?" tanyanya heran. "Kamu pingsan." Aku tidak ingin jika Radit memberitahukan yang sebenarnya. Dia bangkit dan duduk dengan tangannya masih memegang kepalanya. Perlahan, dia menggosok-gosokkan bagian kepala yang mungkin terbentur lantai tadi. "Alhamdulillah," seruku saat listrik mulai menyala. Radit langsung berpamitan pulang kepada kami. "Kamu cinta sama dia?" tanyaku. "Mbak, emang aku tadi kenapa?" "Mungkin kamu belum makan atau lagi pusing." "Enggak, aku baik-baik aja, Mbak." Aku langsung berdiri, melangkah keluar, menutup pagar dan pintu rumah. Sengaja aku menarik tangan Desi untuk mengikutiku masuk ke dalam kamar. "Udah, kamu tidur di sini aja sama Mbak." Dia menuruti ajakanku dengan mengangguk lemah. Radit mulai melaju dengan mobilnya yang keren. Dari seluruh casing luarnya terlihat jika dia berasal dari keluarga berada. Dengan laju yang normal, dia berbelok arah ke sebuah klub dan karaoke. Sepertinya dia janji bertemu dengan seseorang. Radit mengambil tempat duduk di sudut ruangan paling ujung hingga dia dengan mudah menebar pandangannya ke semua arah. Beberapa gadis cantik dengan senyuman nakal mulai mendekatinya, membawa minuman beralkohol. "Ayolah, sayang, jangan jual mahal," bisik gadis cantik itu di telinga Radit. Dengan tertawa, akhirnya Radit mengajak gadis cantik itu pergi bersamanya. Mereka bertiga berjalan menuju halaman parkir dan akhirnya berpisah.
Radit langsung melaju dengan mobilnya bersama gadis cantik. "Mau kemana?" "Terserah," jawabnya dengan mengulum senyum. Setelah pertigaan jalan, Radit belok ke kanan dan mobilnya mulai memasuki sebuah halaman hotel berbintang. Si gadis tampak senang, kegirangan. Dengan manja, dia bergelayut di lengan Radit yang berotot. Mereka menuju resepsionis untuk memesan kamar. Tak sampai lama, mereka berdua sudah berjalan menuju lift. Sampailah mereka pada kamar 302. Radit menempelkan kartunya dan pintu itu terbuka. Si gadis yang ternyata bernama Merlin mendahului Radit. Dia langsung menghempaskan tubuh moleknya di kasur yang sangat empuk. Merlin berjalan ke kamar mandi dengan raut wajah kegirangan. Ia bergegas masuk ke dalam, mulai mengamati seisi ruangan yang cukup luas. Sebagian temboknya dilapisi kaca cermin, namun dia mulai merasakan hal yang aneh. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Tangannya menyentuh bagian belakang lehernya dengan bergidik. Dengan raut wajah cemas, dia kembali berkaca. Sesaat dia perhatikan cukup lama wajahnya di cermin, seperti ada yang ganjil dan berbeda. Dia meletakkan tangan kanannya di pipi, namun bayangan di cermin hanya terdiam memandanginya tanpa ada gerakan yang sama seperti yang dia lakukan. Lambat laun, bibir bayangan itu mulai menyeringai ke arahnya. Sontak Merlin terkejut hingga hampir terjungkal. Kembali, ia menatap wajah cantiknya dan mencoba untuk mengarahkan jari telunjuknya ke cermin. Namun bayangan di cermin hanya tersenyum dingin dan tetap terdiam. Merlin semakin panik. Buru-buru dia ingin keluar dan mencoba membuka pintu, namun terkunci rapat. Dengan memberanikan diri, Merlin kembali mengamati wajahnya. Tetapi bayangan di cermin justru melotot dengan mata berurai darah. Lehernya tiba-tiba terantuk ke belakang, bergoyang-goyang seolah hendak patah. Merlin berusaha berteriak sekencang mungkin, tetapi suaranya tertelan oleh kedapnya ruangan. Di luar, suara Radit terdengar, memanggilnya dengan nada tidak sabar. "Merlin!" Suaranya semakin keras, menunggu gadis itu keluar dari kamar mandi. Sudah lebih dari 10 menit, Radit akhirnya berjalan mendekat dan mencoba mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Saat tangannya hendak meraih gagang pintu, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, tetapi Merlin masih belum keluar. Rasa penasaran mendorong Radit untuk melangkah masuk. Di dalam, ia melihat Merlin berdiri diam, hanya mengenakan pakaian, dalam dengan rambut basah, menatap cermin di hadapannya. Radit merasakan ada sesuatu yang janggal. Ia mendekati Merlin, menyibak rambutnya yang masih basah. Namun tiba-tiba gadis itu mulai meneteskan darah dari matanya. Merah pekat mengalir perlahan membasahi pipinya. Radit tersentak, melepaskan pegangan tangannya. "Merlin, kau kenapa?" Suaranya terdengar gemetar. Merlin menoleh perlahan, menatapnya dengan mata kosong. "Radit," suaranya lirih, tangannya melambai, seolah mengajaknya mendekat. Radit menelan ludah, mundur satu langkah, tetapi matanya menangkap sesuatu di cermin. Sosok berbaju merah berdiri di sana, wajahnya pucat dengan senyum yang mengerikan. Padahal di hadapannya hanya ada Merlin. Jantung Radit berdegup kencang, bau, kenanga semakin menusuk, bercampur dengan aroma anyir yang memuakkan. "Siapa kau?" Suaranya terdengar bergetar. "Kau lupa aku, Radit?" Suara Merlin terdengar berbeda, lebih dalam dan menyeramkan. Radit menoleh ke pancuran air yang terus mengucur deras. Namun, yang jatuh ke lantai bukan air biasa, melainkan cairan merah pekat seperti darah. Seketika tubuhnya membeku. "Merlin, tolong, jangan main-main denganku." Suaranya parau, penuh ketakutan. "Kau yang bermain-main denganku," jawab suara itu. Radit panik. Ia bergegas mencoba membuka pintu kamar mandi, tetapi tidak bisa. Pintu terkunci rapat. Wajah Merlin semakin pucat, darahnya semakin deras mengalir. Mata kosongnya menatap Radit tajam. Tiba-tiba, senyum itu berubah menjadi seringai mengerikan. Radit menahan napas, menyadari siapa yang sebenarnya berdiri di hadapannya. Kau." Sementara itu, aku melihat Desi sudah terlelap di tempat tidur. Mataku melirik ke arah monitor, meraih kursi yang tak jauh dari tempatku berdiri. Aku mencoba mengabaikan kejadian yang menimpa Desi, meskipun aku tahu pasti gadis berbaju merah itu telah merasukinya. Dengan perasaan tak tenang, aku membuka layar komputer, mencari folder yang berisi naskah novel Malea.
Aneh. Folder itu masih ada. Aku meraih ponsel, mencari nama seseorang di kontak, lalu mengetik pesan. Assalamualaikum Lan, naskahku enggak jadi hilang. Tiba-tiba muncul lagi. Tidak lama, balasan datang. Waalaikumsalam, baguslah. Aku menarik napas lega, mencoba kembali fokus menulis. Tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk. Aku membuka ponsel, melihat pesan dari Alan. Sebuah screenshot berita tentang kematian Askia muncul di layar. Aku meneliti setiap kata, setiap gambar yang dikirimkan Alan. Hati kecilku berbisik, sesuatu tidak beres. Kamu harus datang ke rumahnya, Ren. Pesan Alan muncul. Aku mengetik cepat. Iya, aku temani. Daerahnya. Enggak jauh kan? Kapan? Besok. Oke. Aku meletakkan ponsel di meja. Dengan semangat, aku duduk menatap layar komputer. Mataku terpaku, tak mampu beralih, hingga tiba-tiba bayangan muncul dari layar. Tubuhku merinding seketika. Jantungku berdetak kencang, tanganku gemetar. Malea, dia ada di sana menatapku dengan mata kosong yang tajam. Aku terkejut, nyaris terjungkal dari kursi. Perlahan, aku mencoba bangkit, mengatur napas yang memburu. Aku ingin memutar badan, tetapi sebelum sempat bergerak, Malea sudah berdiri di belakangku. Seketika, jeritan lolos dari bibirku. Pergi kamu, pergi! Aku mundur beberapa langkah tanpa berani menatapnya langsung. Tanganku meraih ujung spray, mengguncang tubuh Desi yang masih tertidur. Desi, Desi! Aku berharap dia bangun, tetapi hanya tubuhnya yang menggeliat. Dengan mata setengah terbuka, ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan sebelum akhirnya menatapku dengan bingung. Mbak nunjuk siapa sih? Suaranya terdengar malas, penuh tanda tanya. Aku masih tak berani menatap ke belakang. Dengan gemetar, aku mengangkat tangan, menunjuk ke arah kursi yang tergeletak di lantai. Mata Desi mengikuti arah telunjukku, namun alih-alih ketakutan, ia justru mengernyit heran. Enggak ada apa-apa, Mbak. Mataku langsung liar menelusuri ruangan, tetapi Malea sudah menghilang. Napasku tercekat. Aku tak ingin melanjutkan naskah malam ini. Dengan lemas, aku menghempaskan tubuh ke kasur. Sementara Desi hanya menatapku dengan bibir manyun. Aku meraih ponsel, mengetik pesan pada Alan. Barusan dia menghantuiku lagi. Aku benar-benar takut, Lan. Tak butuh waktu lama, balasan masuk. Kalau begitu, besok aku antar ke rumahnya. Aku menelan ludah, jariku kembali mengetik. Besok? Iya. Ya, tapi... Lan, cerita yang aku tulis ini nyata hanya sebatas kematiannya, kan? Ada jeda sebelum Alan membalas. Iya, kau hanya tahu dia ditemukan terjun dari gedung lantai 10 dalam keadaan hamil, diduga bunuh diri. Hanya itu, kan? Aku mengangguk meski Alan tak bisa melihat. Iya, sisanya aku hanya menggunakan imajinasiku. Alan membalas cepat. Besok pagi, siap-siap. Aku jemput. Pagi harinya, Alan datang lebih cepat 10 menit dari waktu yang kami sepakati. Aku sudah siap, berpamitan pada Desi. Des, aku pulang malam kayaknya. Desi langsung merajuk. Jangan malam-malam, Mbak. Suaranya seperti anak kecil yang ketakutan. Suruh Radit temani kamu, Desi menggeleng. Radit dari semalam enggak balas pesanku atau teleponku. Aku menahan napas. Mungkin dia lagi tidur atau HP-nya lowbat. Aku mengacak rambut Desi, lalu bergegas keluar. Mobil Alan melaju, membawa kami keluar kota. Perjalanan kurang lebih 2 jam terasa begitu panjang. Aku memandangi pemandangan yang berlalu, mencoba menenangkan hati. Alan menghela napas. Jadi, cewek itu bunuh diri di sekitar Surabaya? Mungkin dia mendatangi pacarnya atau bekerja di sana. Aku mengangguk, merasa pendapatnya masuk akal. Mobil kami terus melaju, melewati desa-desa dan perkampungan yang padat, hingga akhirnya sebuah tugu selamat datang menyambut kami. Kami berhenti sejenak, bertanya kepada seorang lelaki tua. Permisi, Pak. Mau tanya, rumah almarhumah Askia di... Mana ya? Lelaki itu mengangkat tangannya, menunjuk sebuah rumah berwarna biru di ujung jalan. Itu, Nak, yang di sana. Aku dan Alan bertukar pandang. Terima kasih, Pak. Mobil kami memasuki pekarangan rumah yang cukup luas. Pintu depan terbuka lebar, seolah-olah menunggu kedatangan kami. Aku menelan ludah, lalu mengetuk pintu. Assalamualaikum. Suara perempuan terdengar dari dalam. Waalaikumsalam.
Seorang wanita setengah baya muncul, menatap kami dengan wajah heran. Aku menarik napas dalam lalu berkata, "Maaf Bu, benar ini rumah almarhumah Askia?" Wajahnya berubah seketika. Ada sesuatu dalam tatapannya seolah ia enggan menerima kami. Aku bisa merasakan keraguannya. Sebelum dia sempat menutup pintu, aku buru-buru memperkenalkan diri. "Maaf Bu, saya Renata dan ini teman saya Alan." Dari dalam rumah terdengar suara laki-laki. "Siapa Pe?" Wanita itu menoleh ke dalam. "Ada tamu," jawabnya pelan. Seorang pria keluar dari dalam rumah, menatap kami sejenak sebelum mempersilakan masuk. Wajahnya lebih ramah dibanding istrinya. Kami duduk di ruang tamu yang sunyi. "Apa maksud kalian ke sini?" tanyanya dengan suara berat. Alan mengeluarkan ponselnya, menunjukkan screenshot berita kematian Askia. Pria itu menatap layar ponsel, matanya mulai berkaca-kaca. Dadaku terasa sesak melihatnya begitu terpukul. Laki-laki itu mengusap wajahnya, bahunya bergetar, tangannya mengepal. Wanita yang tadi menatap kami dari kejauhan kini bergerak mendekat, wajahnya penuh kemarahan. "Apa maksud kalian?" Suaranya melengking. Aku buru-buru mencoba menjelaskan. "Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengungkit luka lama. Kami hanya ingin mencari kebenaran tentang berita yang tersebar." Tapi wanita itu semakin marah. "Kalian pikir ini main-main? Kalian pikir mudah bagi kami mendengar namanya disebut lagi?" Aku menunduk, merasa bersalah. Pria itu menghela napas, lalu berkata pelan, "Wis, Bu, mereka cuma mau tahu." Matanya kembali menatap kami. "Jadi, kalian ingin tahu apa?" Alan menelan ludah lalu bertanya, "Apakah benar Mbak Askia meninggal karena bunuh diri? Dan apa yang membuatnya mengambil keputusan itu?" Pria itu terdiam. Sejenak, ruangan terasa hampa. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar ia berkata, "Iya, berdasarkan penyelidikan dia memang bunuh diri." Ia menunduk, menyembunyikan duka yang jelas tergambar di wajahnya. Aku menelan ludah, lalu mengajukan pertanyaan yang sejak tadi mengganggu pikiranku. "Apa mungkin dia bertengkar dengan pacarnya?" Pria itu menghela napas panjang. "Sepertinya, tidak nak, pacarnya juga sudah diinterogasi polisi. Semua ini murni bunuh diri." Kami berdua saling berpandangan, merasakan ada sesuatu yang janggal dari kasus ini. Ketenangan yang semula mengendap di ruangan itu tiba-tiba pecah ketika suara benda terlempar menghantam meja di depan kami. Sejumlah foto berserakan di atasnya. Wanita itu berdiri di belakang kami, napasnya memburu, matanya menatap tajam penuh kemarahan. Aku sempat terhenyak, namun tanganku segera meraih salah satu foto. Saat mataku menangkap wajah di dalamnya, tubuhku langsung bergidik. Itu dia, itu Askia. Aku menggigit bibir, menahan perasaan tidak nyaman yang kembali merayapi tubuhku. Sementara itu, Alan masih berbicara dengan pria yang kami temui. Suaranya terdengar lebih hati-hati. "Kami butuh identitas pacarnya," katanya. Tidak ada penolakan dari pria itu. Setelahnya, kami berdua bangkit dari duduk, menyalami mereka untuk berpamitan. Dengan gerakan cepat dan tanpa diketahui siapapun, aku menyelipkan 2 lembar foto ke dalam jaketku. Sesuatu di dalam diriku mengatakan bahwa ini penting. Saat kembali ke dalam mobil, Alan melirikku sekilas. "Pacar Askia namanya Romi. Dia dari Surabaya. Dulu satu kerjaan dengan Askia di Jakarta," ucapnya sambil menghidupkan mesin. Aku hanya mengangguk, tatapanku kembali ke foto Askia. Dalam salah satu gambar, ia terlihat sedang berada di sebuah kawasan wisata asing. Aku menyipitkan mata menyodorkan foto itu ke Alan. "Lihat ini, seperti desa wisata terkenal di Belanda, kan?" Alan mengambil ponselnya, mengetik sesuatu. "Coba aku cek. Benar, desa ini memang ada di Belanda," sahutnya. Aku terdiam. Pekerjaan pacarnya apa ya? Gumam Alan lagi, lebih ke dirinya sendiri. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir pikiran yang mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Mengapa Askia terus menghantuiku? Ponselku menunjukkan waktu hampir siang. Alan langsung menekan pedal gas, membawa kami kembali ke Surabaya. Perjalanan itu diisi dengan keheningan
yang sesekali dipecahkan oleh suara napas kami yang terdengar berat. Hingga akhirnya kami berhenti di sebuah gang sempit. Alan menatap alamat yang diberikan oleh keluarga Askia, kemudian menoleh padaku. "Gak salah, Lan?" Tanyaku ragu. Sejujurnya, aku tidak percaya jika pacar Askia tinggal di gang sesempit ini. Terlebih setelah melihat foto-fotonya berpelesiran ke luar negeri. Pikiranku langsung menduga bahwa dia pasti orang kaya. Aku memilih menunggu di dalam mobil, sementara Alan keluar, berbicara dengan seseorang yang tampaknya adalah warga sekitar. Tak lama, ia kembali dengan ekspresi tegang. Dia bukan orang sini, baru sebulan dia pindah. Tapi tidak ada yang tahu kemana. Aku merasa kepalaku berdenyut. Aku kira semuanya akan selesai hari ini, bahwa kami akan menemukan jawaban yang kami cari. Tapi justru semakin kabur. "Kau tanyakan bagaimana ciri-ciri perawakannya?" tanyaku. Katanya, tinggi besar, kulit kuning langsat, wajah ganteng. Ada tahi lalat di sekitar janggut. Alan menjawab cepat. Aku mendadak membeku. Itu ciri-ciri yang juga cocok dengan pacar Desi. Namun sebelum aku bisa menanyakannya lebih lanjut, Alan menambahkan sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. "Sepertinya bukan hanya kita yang menanyakan kasus Askia," katanya pelan. "Ada orang lain juga, bisa intel, wartawan, atau entah siapa." Jantungku berdegup kencang. "Dari mana kau tahu?" Aku tanya soal Romi ke ibu itu. Dia bilang Romi datang dengan mobil mewah. Alan menatapku tajam. Aku menahan napas, mencermati setiap kata-katanya. Dan dia tidak sendiri. Aku terdiam. Ada orang lain bersamanya. Di sisi lain kota, sebuah rumah mewah berlantai 2 berdiri megah di kawasan elit. Suasananya lenggang, sepi, namun di dalamnya ada ketegangan yang menguar di udara. Seorang wanita setengah baya dengan penampilan serba mahal menuruni tangga dengan tergesa. Jemarinya mencengkeram erat ponsel di tangan kanan. Napasnya terdengar tersengal. Matanya dipenuhi kecemasan. "Waras!" teriaknya lantang. Suaranya menggema di lorong rumah yang dingin. Tak butuh waktu lama, seorang pria tua dengan seragam sopir muncul dari arah garasi. "Iya, Nyonya. Kita berangkat ke rumah sakit. Sekarang." Wanita itu melangkah cepat menuju mobil. "Rumah sakit mana, Nyonya?" "Rumah sakit internasional." Tanpa membuang waktu, mereka masuk ke dalam mobil. Mesin meraung, kendaraan itu melaju kencang, menerobos jalanan malam yang mulai dipenuhi kendaraan di pusat kota Surabaya. Di dalam mobil, notifikasi pesan WhatsApp muncul di layar ponsel wanita itu. Tangannya terangkat, membuka pesan yang baru. "Masuk, Mama sudah ke rumah sakit, masih di jalan. Bilang sama anak manja itu, jangan mencoreng nama keluarga." Wanita itu hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Rahangnya mengeras, matanya memancarkan kemarahan yang tertahan. Pikirannya berkelana, namun tak ada waktu untuk tenggelam dalam emosi. Setibanya di rumah sakit, ia turun dengan cepat. Langkahnya mantap menuju ruang resepsionis. Perawat yang berjaga menunjuk sebuah ruangan. Wanita itu berjalan cepat, langkahnya berderap di lantai yang mengilap. Tangannya meraih gagang pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Di dalam, seorang pemuda tergeletak di atas kasur pasien. Tangan kirinya terinfus. "Radit, kamu kenapa? Di mana otak kamu, Dit?" Suara wanita itu melengking penuh amarah. "Papa kamu marah sama Mama. Dikira Mama nggak bisa mendidik kamu. Kalau wartawan tahu, gimana coba, hah?" Radit hanya diam, memalingkan wajahnya, tak ingin melihat ibunya yang terus mengomel. "Kamu sadar nggak? Papa kamu salah satu kandidat pejabat pemerintahan. Kelakuan kamu bisa mencoreng dan menghancurkan semuanya." Suaranya semakin meninggi, matanya menyala karena emosi. Namun Radit tetap membisu. Raut wajah wanita itu mengeras, geram. Lalu tanpa pikir panjang, ia meraih ponselnya dan menekan sebuah nomor. "Romi, kamu di mana?" tanyanya dengan suara ketus. Ada jeda sebentar sebelum dia kembali berbicara. "Besok pagi, Mama harus menemui papa kamu. Ada pertemuan dengan beberapa kolega. Pesawat Mama jam 10 malam ini, kamu temani aku." Tanpa menunggu jawaban dari seberang, ia menekan tombol di layar dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. Langkahnya tegas, meninggalkan ruangan begitu saja. Di sebuah hotel berbintang, seorang pria paruh baya mondar-mandir di dalam kamar. Wajahnya masih tampan meski usia telah menua. Posturnya tetap tegap, perutnya rata.
berbeda dari kebanyakan pria seusianya. Tapi sorot matanya menunjukkan kegelisahan. Ketukan pelan terdengar dari pintu. Pria itu menoleh, namun tak segera beranjak. Sebaliknya, jemarinya sibuk memijat pelipisnya yang terasa berat. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dia menghela napas, melempar ponselnya ke kursi, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Saat membukanya, kepalanya langsung menoleh ke kanan dan kiri. Matanya menyisir lorong hotel yang sepi. Tak ada siapapun, namun sesuatu menarik perhatiannya. Tepat di depan pintunya, tergeletak sekuntum bunga kenanga. Dahi pria itu mengernyit. Ia tidak menyentuh bunga itu, hanya memandanginya dengan heran sebelum menutup pintu kembali. Napasnya terasa berat saat ia berjalan ke balkon. Kedua tangannya dimasukkan ke saku celana. Matanya menatap kosong ke hamparan kota yang mulai diselimuti pekatnya malam. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, suara gemercik air terdengar dari kamar mandi. Tubuhnya menegang. Ia yakin tidak menyalakan keran. Perlahan, ia membalikkan badan. Matanya tertuju ke arah kamar mandi yang seluruh sisinya terbuat dari kaca buram. Bayangan seorang wanita tampak di balik kaca. Mata pria itu membelalak. Jantungnya berdegup kencang saat memperhatikan sosok itu berdiri di bawah pancuran shower. Kedua tangannya terangkat ke kepala. Jemarinya membelai rambut panjangnya yang tergerai basah. Siapa dia? Pria itu menelan ludah. Matanya tak berkedip. Wanita itu masih di sana. Tangannya bergerak naik turun di tubuhnya, seolah sengaja menggoda. Aroma bunga kenanga samar-samar tercium. Ia melangkah mendekat. Hidungnya mengendus udara, mencari sumber wangi itu. Namun, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Haruskah ia membuka pintu? Keingintahuan mengalahkan akalnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menggeser pintu kamar mandi. Napasnya terhenti, lantai kamar mandi kering. Tak ada seorang pun di dalamnya. Jantungnya terasa mencelos. Mata pria itu bergerak liar, mencari ke seluruh ruangan, tapi tak menemukan siapapun. Tangannya gemetar saat meraih ponsel, buru-buru menghubungi resepsionis. "Saya ingin pindah kamar," ucapnya dengan suara berat. "Baik, Pak, kami akan segera menyiapkan kamar lain," jawab petugas hotel. Namun pria itu mendadak berubah pikiran. "Tidak usah. Oh ya, nanti kalau istri saya, Pratiwi, datang, langsung antar ke kamar. Persilakan dia masuk. Saya mau tidur." Ia melempar ponselnya ke meja kecil, kemudian duduk di tepi ranjang. Dengan malas, ia melepas kemeja dan celana panjangnya, menyisakan kaos kutang dan celana pendek. Tak butuh waktu lama, tubuhnya sudah tenggelam di balik selimut. Matanya terpejam, berharap kantuk segera membawanya ke dunia mimpi. Namun, belum 5 menit berlalu, antara sadar dan tidak, ia merasakan sesuatu yang lembut membelai ujung kakinya. Belayan itu semakin naik, dari lutut hingga merayap ke batas pahanya. Sentuhan lembut dan dingin itu terasa menggoda, membuat pria itu hampir tenggelam dalam kenikmatan yang tak ia pahami. Namun tiba-tiba, kesadarannya menghantam dirinya seperti gelombang pasang. Ia tersentak. Jantungnya berdetak liar. Di kamar ini, seharusnya ia sendirian. Napasnya memburu saat tubuhnya melompat bangun. Tangannya menyibak selimut, matanya liar mencari. Tapi, yang ditemukannya hanyalah kehampaan. Tak ada siapapun di sana. Seketika tubuhnya meremang. Ia menghempaskan bantal dan guling, melompat dari ranjang, lalu berlari ke meja kecil, meraih belati pengupas buah yang tergeletak di sana. Tangan yang menggenggam senjata itu mulai bergetar, sementara udara di dalam kamar semakin terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. "Siapa kamu? Keluar!" Suaranya menggema, namun yang menjawabnya hanyalah tawa panjang melengking, menyayat telinga hingga bulu kuduknya berdiri. Kemudian hening. Tiba-tiba, suara shower mengucur dari kamar mandi. Uap panas memenuhi kaca buram, membentuk embun yang perlahan menutupi seluruh permukaannya. Mata pria itu melebar. Seluruh kamar mandi kini diselimuti kabut. Dengan langkah ragu, ia mendekati dinding kaca, napasnya berat dan tersengal. Namun, sebelum ia bisa melihat lebih jelas, sesuatu menghantam kaca dengan keras. Brakka, tubuhnya melompat mundur. Jantungnya serasa mencuat ke kerongkongan. Di hadapannya, di balik kaca yang berkabut, perlahan muncul bekas telapak tangan. 1, 2. Kini ada 2 telapak tangan yang menempel di sana, seolah seseorang dari dalam sedang mencoba menerobos keluar.
Darah merembes dari sela-sela jari-jari yang mencengkram kaca. Pria itu menahan napas, dadanya naik turun, ketakutan menjalari seluruh tubuhnya. Dari balik noda darah, samar-samar muncul sesosok wajah. Senyum sinis terukir di bibir pucat yang meneteskan darah. Kedua mata itu melirik ke arahnya, menatapnya lekat, penuh dendam yang tak terbaca. Darah semakin mengalir, menyelimuti kaca, yang kini berubah menjadi merah pekat. Sebuah tulisan mulai terbentuk dari darah yang menetes. Hendra Wijaya. Pria itu berteriak. Ketakutan yang luar biasa mencengkeram tubuhnya. Ia berlari menuju jendela, namun kakinya tersandung, membuatnya terjerembab ke lantai. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan seorang wanita berbaju merah melintas perlahan. Dengan panik, ia bangkit berdiri. Wanita itu terus melangkah mendekatinya. Tangannya yang pucat melambai, seolah menyuruh Hendra untuk datang mendekat. "Kau, jangan mendekat, pergi!" Suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Namun wanita itu tak berhenti. Dengan ketakutan yang menggila, Hendra menerjang, menghunuskan belati ke tubuh wanita itu berkali-kali. Tusukan demi tusukan menembus tubuhnya. Wanita itu mengeluarkan lenguhan lirih. Tubuhnya limbung, lalu jatuh tersungkur. Namun Hendra tak berhenti. Ia terus menusuk, darah mengalir membanjiri lantai. Suara langkah kaki mendekat, disertai teriakan panik. "Pak Hendra, sadar Pak!" Beberapa petugas hotel menerjang, merobohkannya dengan paksa. Tangan Hendra berlumuran darah, nafasnya memburu. Matanya menatap kosong pada tubuh yang tergeletak di lantai. Seseorang berteriak, "Cepat angkat Bu Pratiwi, bawa ke rumah sakit." Sementara itu, di tempat lain, Romi berdiri di samping Radit, sesekali menatap ponselnya. "Aku harus ke Jakarta malam ini juga." "Ada urusan apa, Rom?" "Mama kamu masuk rumah. Sakit, bro." Radit tersentak, wajahnya berubah drastis. Tanpa pikir panjang, ia melompat turun dari kasur. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, Romi menarik lengannya. "Ada apa?" Suara Radit meninggi, matanya menatap Romi dengan gelisah. "Bu Pratiwi ditikam oleh Pak Hendra." Dunia Radit seakan berhenti berputar. Mata Radit mendelik, tubuhnya membeku di tempat. "Aku harus urus semuanya di Jakarta sebelum berita ini sampai ke wartawan," lanjut Romi, suaranya dingin. Radit hanya bisa terduduk di pinggir ranjang, pikirannya kacau. "Aku menatap arlojiku, sudah hampir tengah malam." "Lan, cus pulang yuk," suaraku bergetar. Alan terlihat memperlambat laju mobilnya. Wangi bunga kenanga semakin menusuk hidungku. Bulu kudukku berdiri. Alan berusaha tenang, tapi aku tahu dia juga merasakan hal yang sama. Mulutnya terus berkomat kamit, seperti membaca doa. Aku merasakan sesuatu. Ada yang mengawasi kami, dari jok belakang. Aku tidak berani menoleh, tidak berani memastikan. "Lan, coba tengok belakang." Suaraku hampir tak terdengar. Alan menegang. Aku tahu dia juga ragu. Dengan perasaan mencekam, Hikman mau mengumpulkan keberanian, lalu perlahan menoleh ke belakang. Kosong. Alhamdulillah, gumamku dalam hati. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku mengembuskan napas, mencoba menenangkan diri. Namun saat aku kembali menghadap ke depan, dari spion, luar aku melihatnya. Dia sedang duduk di jok belakang, senyum tanpa ekspresi, menatapku. Aku berteriak. Suaraku menggema di dalam mobil, membuat Alan tersentak dan menghentikan laju kendaraan dengan kasar. "Apaan sih, Ren?" Alan menoleh ke arahku, matanya penuh kebingungan dan kekhawatiran. Ren, dia di sini, Lan." Suaraku tercekat, nafasku memburu, tanganku gemetar saat menunjuk ke belakang. Alan mengikutiku, menoleh perlahan. Saat matanya menangkap sosok itu, tubuhnya seketika membeku. Seorang gadis berbaju merah duduk di jok belakang. Rambut panjangnya yang acak menutupi sebagian wajahnya, tetapi kedua matanya terlihat jelas, menatap tajam ke arah kami. Ada sesuatu yang mengalir dari dahinya, menetes ke pipi, membasahi sebagian wajahnya. Darah. Alan terdiam, tangannya mencengkeram kemudi, hingga buku-buku jarinya memutih. Dengan sadar, ia menghentikan mobil sepenuhnya. Udara di dalam terasa semakin berat. Aku merasakan sakit yang menusuk di kepalaku, seperti ada sesuatu yang menghantam dari dalam.
Nafasku mulai pendek, dadaku sesak. Aku mencoba menarik udara ke dalam paru-paru, tetapi seolah-olah oksigen di sekitar telah lenyap. Lalu, suara itu muncul. Suara dengan nada datar, tanpa emosi, tapi memaksa. Jangan pulang. Antar aku ke rumah sakit internasional. Aku membeku. Alan menoleh padaku dengan alis. Berkerut. Hah? Ngapain, Ren? Ikuti mauku. Aku sendiri tidak tahu mengapa aku mengucapkannya. Tetapi kalimat itu mengalir begitu saja dari mulutku. Seperti bukan aku yang berbicara. Alan masih terdiam, wajahnya penuh kebingungan. Tetapi akhirnya dia menuruti perintahku. Tangannya dengan kaku memutar setir, membelokkan mobil ke arah yang berlawanan, menuju rumah sakit yang kusebutkan. Kami melaju dalam keheningan, hanya suara detak jantungku yang terdengar di telingaku sendiri. Sesampainya di rumah sakit, kami berjalan melewati lorong panjang yang remang-remang. Lampu-lampu di sepanjang lorong tampak berkedip samar, seolah-olah ruangan ini tidak sepenuhnya nyata. Kaki-kakiku bergerak sendiri, tanpa sadar aku mengangkat tangan, mendorong pintu sebuah ruangan VIP dan membukanya begitu saja. Alan menahanku, jemarinya mencengkeram lenganku dengan ragu. Ren, kau yakin? Aku tidak menjawab. Mataku terpaku pada dua sosok di dalam ruangan. Seorang pria muda berdiri di samping tempat tidur, sementara seorang lagi duduk di atas kasur. Keduanya menoleh bersamaan. Tatapan mereka terkejut saat melihat kami. Radit, aku memanggilnya setengah berteriak. Namun seketika tubuhku melemah, pandanganku berputar. Lututku terasa seperti kehilangan tenaga, dan aku limbung ke belakang. Alan dengan sigap menangkapku sebelum aku jatuh ke lantai. Mbak Ren, suara Radit terdengar samar. Aku mencoba fokus, mencoba menatapnya lebih jelas. Tatapanku beralih ke pria yang duduk di kasur. Kamu, gumamku, jari telunjukku terangkat lemah, menunjuk ke arahnya. Namun pandanganku bergerak lagi, kini ke pria yang berdiri di sampingnya. Oh, Tuhan, mereka sama-sama tampan. Yang satu berwajah lokal, sementara yang lain memiliki aura yang lebih asing, lebih tajam. Aku hampir terpesona, tetapi suara Alan membuyarkan lamunanku. Itu pacar Desi, Ren, gumamnya pelan. Aku berkedip, lalu mengalihkan tatapan ke pria yang berdiri kaku di samping Radit. Dia tidak tersenyum, wajahnya dingin, sorot matanya penuh kehati-hatian. Kenalkan, ini Romi, ujar Radit kaku. Romi, nama itu menghantam kepalaku dengan keras. Aku tercekat. Apakah ini Romi yang sama? Pacar Askia? Ataukah hanya kebetulan? Mataku menelusuri wajahnya, mencari sesuatu, dan aku menemukannya. Sebuah tahi lalat kecil di janggutnya. Jantungku berdebar semakin kencang. Apakah dia? Aku terus menatapnya hingga pria itu mulai gelisah. Wajahnya menegang, seolah merasakan tatapan tajamku yang penuh kecurigaan. Aku tersadar dari lamunanku dan buru-buru mengalihkan perhatian ke Radit. Aku berjalan mendekatinya, mencoba berbicara lebih normal. Radit, Desi cari kamu terus tuh. Radit tersenyum kecil. Iya, Mbak. Maaf, saya sakit. Aku mengangguk, lalu menatap pria di sampingnya sekali lagi. Kamu? Satu kampus sama Radit? Atau teman Desi juga? Tanyaku, mencoba menggali informasi. Bukan, Mbak, jawabnya singkat, matanya masih waspada. Radit menimpali. Dia kerja di perusahaan papa. Aku menyipitkan mata. Di Jakarta atau Surabaya? Tanyaku, berpura-pura santai. Romi menatapku dengan pandangan curiga. Lalu tanpa menjawab, ia menepuk bahu Radit dan pergi begitu saja. Aku menelan ludah, sementara Alan menyikut lenganku, mengajak pergi. Saat kami keluar dari rumah sakit, Alan menarik tanganku dengan paksa. Wajahnya penuh pertanyaan yang menuntut jawaban. Kenapa tadi kamu nggak bilang mau ke rumah sakit? Aku menggeleng lemah. Aku juga nggak tahu, Lan. Dia yang memaksaku ke sini. Askia? Suara Alan bergetar. Aku mengangguk perlahan. Dan Romi, apa dia pacar Askia? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap ke kejauhan, ke arah rumah sakit yang masih berdiri megah di belakang kami. Buru-buru, Romi memasuki sebuah ruangan yang telah diisolasi dari pengunjung. Udara di dalam terasa lebih dingin, seolah menyimpan rahasia yang tak terkatakan.
Matanya mengerjap ketika melihat seorang pria tergeletak di kasur. Detik berikutnya, pria itu terbangun dengan wajah tegang. "Apa? Zaskia betul-betul mati?" "Iya, Pak. Serius yang saya bilang," jawab Romi dengan suara bergetar. Hendra menatapnya tajam, rahangnya mengeras. "Sialan. Kau kan aku suruh jadi pacarnya." "Ron!" Suaranya melengking, memenuhi ruangan yang sunyi. Romi menunduk, tak berani menatap wajah pria itu. "Pak!" Sebenarnya, ibu yang menyebabkan dia melompat dari gedung itu. Ibu tahu bahwa anak yang dia kandung adalah anak bapak. Bahkan Radit juga mengetahuinya, ungkap Romi pelan. Mata Hendra membelalak. Dadanya naik turun, napasnya memburu, amarah menyelubungi wajahnya yang semakin mengeras. Kau sudah suap semua pegawai hotel agar mereka tak membocorkan kejadian ini." "Sudah, Pak," jawab Romi cepat. Hendra mencengkram sprei kasur dengan kuat. Matanya memancarkan kemarahan yang siap meledak kapan saja. Apa yang telah dilakukan Radit dan ibu? Romi melanjutkan dengan suara rendah. "Mereka meneror Azkia dan mengancamnya." "Kenapa kau tak bilang?" bentak Hendra. Romi menelan ludah. "Ibu bilang, semua atas perintah Bapak, karena Azkia bisa menghancurkan reputasi dan nama baik keluarga Hendra Wijaya." Wajah Hendra berubah semakin kelam. Rahangnya mengeras, ekspresi marah bercampur, takut mulai terlihat di matanya. Sesaat ia termenung, lalu berbisik lirih, "Kalian semua brengsek." Tangannya mengepal, tubuhnya menegang. "Sekarang si Azkia menghantuiku, bahkan hampir membuatku membunuh Pratiwi." Suaranya semakin bergetar. Di ruang ICU, suasana begitu lengang dan sepi. Hanya terdengar suara alat medis yang berdetak dalam irama monoton. Pratiwi, yang terbaring lemah di ranjang, tampak mulai siuman. Selang oksigen masih terpasang di hidungnya. Matanya sayu, wajahnya pucat. Namun, tatapannya tiba-tiba terarah pada sudut ruangan. Bayangan itu, ada seseorang berdiri di sana. Pratiwi mengerjap, jantungnya berdetak lebih cepat. Sosok itu tampak samar, namun jelas berdiri di sana, memperhatikannya. Kemudian, dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Jantung Pratiwi berdegup kencang. Tangannya gemetar saat menekan tombol panggil di samping bantalnya. Tak lama, suara langkah kaki terdengar semakin cepat mendekat. "Ada apa, Bu?" Suara perawat terdengar khawatir. "Tadi, siapa yang masuk ke sini?" Tanyanya dengan suara lirih. Perawat itu mengerutkan kening. "Saya tadi berjaga di depan, Bu. Saya pastikan tidak ada siapapun yang masuk. Tapi saya dengar, Sus, ada yang berjalan di dekat saya, lalu dia berdiri di situ." Bisiknya gemetar. Perawat itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. "Tenang, Bu. Saya temani sampai Ibu tertidur." Pratiwi mengangguk lemah, namun rasa gelisah masih menggerogoti hatinya. Akhirnya, setelah beberapa saat, rasa kantuk menyerangnya dan ia tertidur. Suasana kembali sunyi. Kemudian, terdengar suara. Burung? Bukan. Suara itu aneh, seperti pekikan, nyaring yang berasal dari lorong rumah sakit. Pratiwi terbangun dengan tubuh gemetar, matanya berkedip-kedip, mencoba menyesuaikan pandangannya dengan cahaya redup di ruangan. Ia menggeser tubuhnya pelan, hendak mengubah posisi tidurnya. Lalu, bayangan itu melintas di hadapannya. Sekelebat, hitam, cepat, jantungnya serasa berhenti. Tangannya langsung bergerak menekan bel panggil, tapi tak ada seorang pun yang datang. Ia menekan lagi, lebih kuat, lebih panik. Kali ini, langkah kaki terdengar. Namun, langkah itu lambat, teramat lambat. Pratiwi menahan napas. Tirai di sampingnya tersibak dengan kasar, membuatnya terlonjak. Jantungnya berdegup kencang saat melihat seorang wanita sudah berdiri di sampingnya. Perawat? Namun ada yang aneh. Wanita itu menunduk, wajahnya tak terlihat jelas. Diam, tak bergerak. "Sus, saya sampai kaget loh." Suara Pratiwi bergetar. Wanita itu tidak merespon, hanya berdiri di sana, diam, terus menatapnya. "Sus, kenapa lihat saya terus?" Suara Pratiwi semakin melemah, rasa takut mulai menyelimutinya. Tak ada jawaban. Pratiwi mulai kesal, namun saat ia menatap lebih jelas, napasnya tercekat.
Kulit wajah wanita itu terlihat pucat, terlalu dingin. Matanya perlahan bergerak turun, lalu perut wanita itu, perutnya bergerak-gerak, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Pratiwi tercekat, mulutnya membuka, tanpa suara. Tangannya mulai gemetar saat menunjuk ke arah perut wanita itu, yang kini semakin membesar. Membesar, hingga beberapa kancing bajunya terlepas satu persatu. Pratiwi menjerit. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin membanjiri wajahnya. Siapa kamu?" Suaranya hampir tak terdengar. Lalu, tawa itu melengking, panjang. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya mulai berubah, dan Pratiwi mengenalnya. Jantungnya seakan berhenti, tangan dan kakinya lemas. Bukannya kau sudah mati?" Sosok itu menatapnya dan tersenyum. "Perawat? Bukan, Zaskia." Mulut Pratiwi menganga, tangannya terangkat, lemah menunjuk sosok itu dengan gemetar. Ia ingin berteriak, ia ingin kabur, namun tenggorokannya terasa tercekat. Udara di ruangan tiba-tiba menjadi berat, nafasnya tersengal. Pratiwi berusaha menjerit sekencang mungkin. Badan Pratiwi gemetar saat ia berusaha bangkit dari ranjang, namun tubuhnya terasa begitu lemas. Darah mulai menetes dari luka sayat yang menggores beberapa bagian perutnya. Napasnya memburu, kepalanya pening, dan tubuhnya terasa begitu dingin. Ia ingin berteriak, ingin meminta bantuan, namun tenggorokannya terasa tercekat. Romi melangkah meninggalkan ruangan tempat Hendra Wijaya beristirahat. Ia membiarkan bosnya larut dalam pikirannya sendiri. Langkah kakinya menggema di sepanjang lorong rumah sakit yang sunyi, menghubungkan jalan menuju ruang ICU. Ia berhenti sejenak di depan jendela besar, menyalakan sebatang rokok. Asapnya mengepul, menyatu dengan udara yang terasa semakin dingin. Dalam benaknya, ia teringat saat pertama kali diperintahkan untuk menjadi pacar pura-pura Askia. Pratiwi, wanita itu selalu berpikir semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Baginya, kehormatan dan martabat keluarga jauh lebih penting dibandingkan perasaan. Jauh sebelum Romi berpura-pura menjadi kekasih Askia, ia sudah mengetahui hubungan suaminya dengan wanita itu. Namun bukan pengkhianatan yang ia takutkan, melainkan kemungkinan Hendra Wijaya benar-benar menikahi Askia dan menghancurkan reputasi keluarganya. Tiba-tiba, tubuh Romi menegang, hidungnya mengembang kempis, matanya menangkap sesuatu dari dalam dinding kaca. Sosok itu, wanita itu, lagi-lagi mengamatinya. Ia tak berani menatap langsung. Tangannya gemetar saat ia bergerak menuju pintu, berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, tubuhnya membeku. Wanita itu sudah berdiri di sampingnya. Romi terkesiap, jantungnya seolah berhenti berdetak. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. "Askia," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Bukan aku yang meneror kamu. Semua ini atas perintah Bu Pratiwi. Kia, aku bersumpah." Romi memelas, berharap belas kasihan. "Yang meracuni kandunganmu bukan aku, Kia. Itu semua perintah Bu Pratiwi dan Radit." Tawa Askia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap Romi tajam, menusuk hingga ke relung jiwa. Air mata menetes dari matanya. Namun yang jatuh bukanlah air bening, melainkan darah. Setetes demi setetes, mengalir perlahan di wajahnya yang pucat. Suara jeritannya menggema, menusuk gendang telinga Romi, membuat tubuhnya seakan kehilangan nyawa. Matanya memutih, kornea menghilang, jiwa kosong. Romi merasakan tubuhnya melayang di udara. Ia tak lagi menginjak lantai rumah sakit, tak merasakan beban tubuhnya sendiri. Namun, entah bagaimana, tubuhnya terus bergerak, berjalan dengan langkah, gontai tanpa arah yang jelas. Tanpa mengganti pakaian dan tanpa mengenakan sepatu khusus untuk ruang ICU, ia memasuki ruangan itu. Suasana begitu hening. Tak ada seorang perawat pun yang berjaga, hanya 2 orang yang tengah memberi tindakan pada pasien di tirai paling ujung. Romi berjalan perlahan, tanpa ekspresi, mendekati ranjang Pratiwi. Teriakan lirih terdengar. Pratiwi terkejut melihat keadaan Romi. "Kau bikin aku terkejut." Suaranya bergetar, tubuhnya refleks mundur. Tanpa sepatah kata, Romi mengulurkan tangannya. Kedua tangannya bergerak cepat, membekap mulut Pratiwi. Wanita itu berontak sekuat tenaga, tubuhnya menggelinjang, berusaha melepaskan diri. Namun perlahan-lahan, kekuatannya menghilang, tangannya mulai melemah.
tubuhnya lunglai, napasnya tersendat, lalu berhenti. Seorang perawat yang melihat kejadian itu menjerit histeris. Ia berusaha mendekati Romi, namun langkahnya goyah dan tubuhnya jatuh tersungkur ke lantai. Beberapa perawat lain berlari panik, memanggil pihak keamanan. 3 orang perawat mencoba menahan Romi, namun kekuatan mereka tak cukup untuk mengalahkannya. Romi telah kehilangan kendali, atau mungkin jiwanya telah direnggut oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat tubuh Pratiwi tak lagi memberikan perlawanan, Romi akhirnya melepaskan bekapan tangannya. Ia terdiam, matanya kosong, linglung. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai tanpa menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Keamanan rumah sakit segera meringkusnya. Namun, Romi tetap diam. Tatapannya hampa. Pikirannya kosong. Ia tak merasa bersalah, tak merasa takut. Jiwanya telah melayang entah kemana. Di tempat lain, tepat saat lonceng, jam berdentang, menandakan pukul 3 pagi, Hendra Wijaya tertidur lelap. Pintu kamar terbuka perlahan, tanpa suara. Sebuah tangan dingin itu, mengelus lembut pipi dan rambutnya. Sentuhan itu terasa nyata, membuat Hendra terbangun dengan gelagapan. Dadanya berdegup kencang. Ia terduduk di pinggir ranjang, napasnya tersengal, pikirannya kacau. Ia masih marah mengingat semua yang dikatakan Romi. Pernikahannya dengan Pratiwi sejak lama sudah mati. Mereka bertahan hanya demi kekuasaan dan kekayaan. Hendra memandang pintu kamar yang terbuka lebar. Rintik hujan mulai turun di luar. Ia menghela napas berat, lalu bangkit dan berjalan menuju lorong. Lantai 3, di ujung lorong yang remang, seorang wanita berdiri. Gaun merah membalut tubuhnya, rambut panjangnya terurai, bergerak perlahan seiring hembusan angin malam. Wajahnya cantik, begitu menggoda. Senyum itu masih sama seperti dulu. Askia, wanita itu melambaikan tangan, mengajaknya mendekat. Kesadaran Hendra mulai mengabur. Ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang menariknya. Bisikan lembut menggema di telinganya, membangkitkan gairah lama yang telah lama ia kubur. Ia melangkah semakin dekat, mengikuti lambaian tangan Askia. Dalam pikirannya, wanita itu tampak begitu nyata, begitu menggoda. Tatapan Askia semakin tajam, wajahnya menyeringai. Tangannya membelai perutnya yang tampak membesar. Hendra tersenyum, matanya semakin kabur. Langkah kakinya terus maju, hingga kini ia berdiri di tepi pagar besi. Senyum itu, senyum yang memabukkan, semakin nyata di hadapannya. Lalu, tanpa sadar, tubuhnya jatuh, berdebam. Tubuh Hendra Wijaya tergeletak di atas aspal yang dingin. Darah mulai menggenang, membentuk pola, acak yang mengerikan. 1, 2. Orang-orang yang melihat kejadian itu menjerit histeris. Beberapa orang langsung berlari mendekati tubuh Hendra yang terkapar di atas aspal, yang mulai basah oleh genangan darah. Kepalanya retak kaki, dan tangannya patah dengan posisi yang tidak lagi wajar. Napasnya memburu tubuhnya sesaat masih bergerak. Kecil, sebelum akhirnya hening Hendra Wijaya menghembuskan napas terakhirnya tepat di bawah tatapan kosong. Askia, sosok wanita itu, berdiri di kejauhan, tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya senyumnya yang tersisa samar-samar sebelum akhirnya tubuhnya kian memudar menghilang di terpa sinar mentari pagi yang mulai menyingsing dari ufuk timur desi. Buru-buru meraih ponselnya yang bergetar, tangannya gemetar saat membaca nama yang tertera di layar Radit. Tanpa menunggu lama ia menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya setelah menerima telepon itu. Wajahnya langsung pucat dengan terburu-buru. Ia berbalik dan mengguncang tubuh kakaknya. "Mbak bangun, Mbak ayo anterin Desi ke rumah sakit." Aku mengerjapkan mata, masih setengah sadar. "Apaan sih Desi pagi-pagi gini Mbak? Mama sama Papa, Radit meninggal." Mataku terbelalak. Aku langsung tersadar, sepenuhnya tanpa pikir panjang. Aku bergegas mencuci muka dan meraih jaket yang tergantung di kursi Desi. Langsung kupinceng di motor, membawanya secepat mungkin ke rumah sakit. Jalanan masih lengang. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul. Hanya dalam hitungan 15 menit kami tiba di rumah sakit di depan pintu Radit.
Sudah berdiri, pakaiannya sudah rapi, tapi wajahnya berantakan matanya. Sembab bekas tangisan masih jelas terlihat di wajahnya begitu. Melihat Desi, ia langsung memeluknya. Erat aku berdiri di samping mereka, menatap penuh tanya. Ada apa, Dit? Romi membunuh Mama? Suaranya bergetar nyaris, tak terdengar darahku seketika berdesir. Bibirku kaku apa? Radit mengangguk napasnya. Memburu aku, juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menurut laporan anak buah Papa di Jakarta, Romi seperti orang kesetanan. Dia membekap mulut Mama, sementara Papa jatuh dari lantai 3. Aku menelan. Ludah tanganku mencengkeram jaket yang kukenakan. Ada sesuatu yang membuat Radit begitu murka. Dan beberapa detik kemudian aku tahu apa itu. Pasti wanita itu, teriaknya. Tiba-tiba aku dan Desi terlonjak. Siapa Dit? Radit menoleh dengan mata yang berkilat. Penuh amarah Askia aku membelalak. Apa? Radit mengangguk cepat. Apa yang aku pikirkan selama ini? Benar, Romi dia pacar Askia. Tapi ini lebih dari sekadar itu. Aku tahu semua sekarang, aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu siapa Askia. Sebenarnya aku terdiam, berusaha mencerna kata-katanya. Ada sesuatu yang begitu salah dalam semua ini. Semuanya terasa seperti permainan kotor yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setelah prosesi pemakaman selesai, aku menatap Radit yang masih berdiri kaku di depan makam orang tuanya. Aku menghela napas panjang dan menepuk pundaknya. Pelan, kita harus ke kuburan Askia. Dit. Radit menoleh, raut wajahnya penuh kebingungan. Buat apa? Aku menguatkan suaraku. Aku yakin arwahnya masih penasaran. Kita harus mendoakannya. Dit, kita harus memastikan dia nggak lagi memburu siapapun. Desi mengangguk. Sekalian kita doakan arwahnya, Dit. 7 hari berlalu sejak kematian kedua orang tua Radit, aku kembali ke kehidupanku yang biasa. Naskah yang sempat terbengkalai mulai kulanjutkan. Lagi aku duduk di meja kerjaku, jari-jariku menari di atas keyboard. Sesekali aku menoleh ke tempat tidur, melihat Desi yang sudah terlelap dalam tidurnya. Dia pasti kelelahan setelah membantu Radit mempersiapkan semua urusan keluarga. Aku melihat jam dinding waktu menunjukkan pukul 11:02. Aku menghela napas, merasa sedikit lega karena teka-teki tentang Askia akhirnya terpecahkan. Itu berarti tidak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi aku membeku aroma itu, aroma bunga melati yang halus namun menusuk darahku. Seketika terasa beku, pikiranku berkecamuk. Tidak mungkin. Aku menahan napas, mencoba mengabaikannya. Tapi semakin aku mengabaikan aroma itu, semakin kuat. Tiba-tiba ponsel Desi bergetar. Aku menoleh, melihat nama Radit tertera di layar. Aku menggigit bibir. Ada sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Dengan tangan gemetar aku meraih ponsel itu dan menekan tombol hijau. Halo, suara dari seberang terdengar. Ramai riuh bising. Aku mengerutkan kening, mendekatkan ponsel ke telinga Radit. Suara seorang pria lain terdengar dari seberang. Halo. Selamat malam. Aku menelan ludah malam. Siapa ini? Apa Anda mengenal saudara Radit? Iya, Pak. Ada apa? Hening sejenak. Kemudian suara itu terdengar lagi. Saudara Radit mengalami kecelakaan. Di jalan, mobil yang dikendarainya menabrak sebuah truk kontainer dunia. Seakan berhenti berputar, ponsel terlepas dari genggamanku. Jatuh membentur lantai dengan suara keras, lututku lemas. Aku terduduk dengan napas tersengal, mata nanar, menatap ke depan. Di sudut ruangan yang remang sesuatu bergerak. Aku melihatnya, bayangan itu Askia, senyumnya, lalu semuanya gelap.